Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami mau terus percaya kepadamu, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Hari ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena itu kami mau tundukkan pikiran, perasaan, kehendak kami kepada firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh apapun mengganggu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya setiap benih firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, akan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita tetap bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, kita ada di bulan ya merayakan pencurahan Roh Kudus ya, di dalam tema besar yaitu ya Roh Kudus dan iman ya. Orang percaya bagaimana pengaruh Roh Kudus dan juga pertumbuhan iman. Tetapi hari ini ada satu subtema kecil yang diberikan gereja, yaitu mengobarkan karunia roh di dalam hidup kita. Ya, siapa yang sudah tahu karunianya apa? Ya, semua ya. Pengajar, penginjil, ya, tapi jangan pengejek ya. Karena itu nggak masuk dalam karunia Roh Kudus. Iya, saudara, Roma pasal 12 ayat ini diambil dari Roma pasal yang ke-12. Kita baca, kayaknya tidak afdol kalau tidak dari ayat yang pertama ya, supaya kita tahu konteksnya satu perikop itu sedang berbicara tentang apa. Buka bersama Roma 12 ayat yang pertama, kita baca nanti sampai ayat yang ke-8. Secara bergantian, persembahan yang benar judul perikopnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Rasul Paulus menulis karena dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, di dalam pasal ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Banyak jemaat di sana, dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala tentang Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat, ingat loh, setiap kita ini diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, tidak semua itu sama. Saya bahkan dengan suami saya itu karunia kita berbeda. Ya, karena Tuhan menciptakan kita juga itu dengan ya warna dan karakteristik yang berbeda. Saya ini merah, orang koleris ya, pemberani,
Kalau ngomong ceplas-ceplos, tidak demikian dengan suami saya. Suami saya itu hijau, flegmatik. Ya, orangnya tenang, walaupun dia nggak seneng, dia nggak bisa ngomong nggak seneng di depan orang, ya, disimpan, saudara, ya. Beda dengan saya nggak seneng, saya bilang saya nggak seneng loh kamu kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan, ya. Suami saya pendamai, nah saya api, dia air. Karunia pun kita berbeda, nggak bisa sama. Setiap orang pasti berbeda. Saudara suami istri juga kan berbeda kan? Atau sama? Sama semua ya. Kalau suami G, istri G. G. Ada yang begitu sini enggak kan? Kita ini berbeda Tuhan beri. Itu juga mempengaruhi karunia. Tuhan itu adil dan dia itu ajaib menciptakan kita itu supaya saling melengkapi. Ya, kalau semua orang merah sama kayak saya, sudah terjadi perpecahan di dunia ini, perang sudah. Makanya itu Hitler, ya, dia merah saudara. Ya, tapi kalau semua juga orang hijau, maka dunia ini enggak ngapa-ngapain. Ya, diem saja. Kalau semuanya orang warnanya kuning, semua ketawa terus, enggak ngapa-ngapain juga. Jadi Tuhan itu ajaib mempertemukan, menciptakan semua ada plus minusnya, tapi untuk saling memperlengkapi. Nah, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, kita ini di dalam melayani Tuhan, kita punya karunia yang beda-beda. Ya, kalau kamu diberi karunia untuk melayani, ya kamu harus melayani. Kalau kamu diberi karunia untuk bernubuat, ya hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan iman masing-masing. Ya, jadi karunia ini saling memperlengkapi saudara. Makanya dalam satu komunitas ada yang ya dia itu suka gitu loh. Kalau enggak usah disuruh, nanti aku bawa kue ya. Ini karunia melayani. Nanti saya bawa makanan ya. Tapi ada yang kamu bawa makanan, enggak usah. Enggak ada duit. Padahal ada duit. Nah, itu bukan karunianya memang. Ditambah sama pelit. Itu bukan karunia itu ya. Jadi kita lihat di gereja pun saudara, ya memang ya Tuhan itu memperlengkapi gereja Tuhan supaya ya kita saling melengkapi, banyak anggota tetapi menjadi satu tubuh. Jadi lalu dikatakan di sana ada karunia mengajar. Saya tidak akan lama berbicara tentang karunia ini. Saudara nanti ya bertanya atau ikut tes. Biasanya di gereja itu ada tes karunia. Ya, tes karunia itu dilakukan supaya saudara tahu. Tapi sebenarnya nggak dites pun saudara tahu kok. Ya, saya ini kok suka ngajar ya. Kalau ngajar, ngomong sama anak-anak atau apa ini kok, oh saya ini berarti pengajar. Penginjil, pengkhotbah belum tentu pengajar. Saya ini pengkhotbah, tapi saya bukan pengajar. Saya disuruh ngajar lama-lama stres saya. Ya, seorang pengajar juga bukan pengkhotbah. Kalau saudara dengar pengajar khotbah, saudara tidur. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tidur saudara. Nah, Tuhan itu memberi karunia yang beda-beda. Kita harus mengerti karunia itu. Tapi saya mau titik beratkan di sini. Saudara perhatikan Roma pasal 12 ini. Sebelum Rasul Paulus menyuruh kita mengobarkan karunia-karunia roh, dia bilang nomor 1 apa? Demi kemurahan Allah, kita balik ke ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dulu apa? Tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang sejati. Banyak orang masuk ke gereja sudah dengan karunia-karunia, tapi lupa mempersembahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Disinilah letak kegagalan sehingga banyak orang itu punya karunia hebat, tapi kelakuannya setan. Iya, saudara. Ya, bahkan kemarin saya dengar ada pendeta bilang, ya saudara tuh jangan menghakimi pendeta. Pendeta itu sebelum dipilih sama Tuhan, dia tuh berdosa, homo, najis, bersinah. Ya ini gak bisa hilang. Jadi kalau pendetanya jatuh dalam dosa, saudara gak boleh menghakimi. Saya bilang pret. Saudara, kalau orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh kepada Tuhan, kita memang tidak luput dari dosa. Saya masih berdosa gak? Masih, tapi saya gak selingkuh. Itu keterikatan. Kalau orang mempersembahkan hidup dan tubuhnya sama Tuhan, dia pasti dilepaskan nomor 1. Amin. Jadi kalau orang belum dilepaskan, makanya saya komen, ya jangan jadi pendeta. Kalau masih suka najis, selingkuh, homo, ya janganlah naik di mimbar dulu. Loh, untuk menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria dari Tuhan loh.
Ya, bukan sembarangan. Kita semua masih berdosa. Tuhan bilang, kalau kamu bilang kamu nggak berdosa, maka kamu menjadikan Tuhan pendusta. Saya masih berdosa nggak? Masih. Saya kadang masih marah sama orang. Tapi itu bukan keterikatan dosa. Itu kejatuhan. Kita kadang sirik sama orang. Aduh, ini orang kok kayak begini ya. Ih, jengkel aku. Tapi Roh Kudus ngomong, jangan begitu loh. Bertobat, oh ya Tuhan ampuni. Ini dosa yang diampuni Tuhan. Tapi kalau kau selingkuh, ya terus minta dimaklumi sama jemaat, ya maklumlah, jangan hakimi pendeta. Ya kau turun dari mimbar, jangan pelayanan. Karena kau belum mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup dan tubuh kita, barulah karunia-karunia roh itu diaktifkan. Nah, kalau sudah penuh karunia tapi nggak ada buah karakter, nabi palsu. Bisa nggak orang punya karunia tapi nggak ada karakter? Bisa. Makanya itu yang Yesus bilang, ketika aku datang kembali kedua kali dunia ini, orang-orang ini maju yang punya penuh karunia. Tuhan, aku ini bernubuat demi namamu loh Tuhan. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena kau pembuat kejahatan. Ini terjadi, ini yang begini-begini saudara. Kenapa Rasul Paulus memulai start awal di pasal ini dengan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kejar karunia dulu sebelum kita mengerti tentang ibadah yang sejati. Karena ini penting saudara. Kalau saudara itu punya karunia tapi saudara nggak ngerti tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini, ya orang-orang ini akan ditolak sama Tuhan. Ya, yang tidak dikenal sama Tuhan. Kita perlu saudara untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hari-hari ini. Supaya nomor satu, kita mengerti dulu arti ibadah yang sejati ini. Mempersembahkan tubuh ini. Tubuh itu artinya apa? Mulut, ya, pikiran, jiwa kita, perbuatan kita, semua kita persembahkan dulu bagi Tuhan. Setelah kita dikuduskan, lalu kita dibenarkan, ya baru saudara kita minta Tuhan, ya beri aku, kobarkan karunia-karunia roh yang ada dalam diriku. Ya, bahkan Rasul Paulus bilang ayat yang kedua, dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi seperti serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lah kalau pendeta masih buat dosa terus, najis, selingkuh, homo, terus minta dimaklumi, ya berarti kamu itu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, terus apa yang mau kamu ajarkan ke jemaat? Ya sesat semua nanti jemaatmu. Makanya ada pendeta bilang, saya nonton film porno nggak? Nonton. Saya juga masih manusia kok, dikirim saya nonton. Jadi jemaatnya berantem. Ya suami istri, suaminya bilang, kamu tuh ngelarang-ngelarang saya nonton film porno. Pendeta gembala kita aja nonton loh. Yes no. Ya istrinya telepon saya. Lebu ini bagaimana kalau pendeta kayak gini, pindah gereja, sesat itu. Lo jemaat suruh ikut kedagingan saudara. Ya, karena pendetanya ngomong, saya masih manusia, saya suka nonton. Nah, akhirnya jemaatnya jadi berantem. Istrinya bilang saya suruh suami saya hidup kudus. Pendetanya ngomong dia aja nonton. Nanti lama-lama pendetanya bilang, nggak apa-apa selingkuh. Saya juga selingkuh kok. Yang penting nggak ketahuan. Ini kan saudara menyesatkan ya. Hati-hati loh mendengarkan pengajaran hari-hari ini. Tapi memang orang banyak menyukai pengajaran yang menyenangkan telinga. Dengan jelas Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, nomor satu, persembahkan lu hidupmu. Ya, sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu yang kudus berkenan pada Allah. Yang kedua dia bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya, kita ikut Yesus nggak berubah-ubah ngapain saudara? Ya, ikut Yesus tujuannya itu supaya hidup kita ini berubah oleh apa? Pembaharuan
budimu, pekertimu. Ya kalau ada orang ngaku Kristen, pendeta, tapi ya kelakuannya nggak berubah, otaknya itu nggak dicuci, sehingga dia masih hidup dengan kepahitan, kebencian. Nah ini saudara, ya kita nggak dikenal loh sama Tuhan. Semua kita harus berubah. Saya beberapa waktu yang lalu, baru berapa hari ini, mengalami satu, ya kalau saya bisa bilang pencobaan lah saudara ya. Jadi ceritanya dari bulan Februari yang lalu ada seorang pendeta, dia angkat ya foto, ada foto lah, lalu dia tulis di situ, ya orang-orang ini punya hubungan dengan Debbie Basir. Jadi saya tahu ya apa hidupnya Debbie Basir itu. Dia selama ini bersaksi palsu. Dia bohong tentang kisah hidupnya, bahwa dia diusir dari keluarganya, itu semua tidak benar. Itu adalah sebuah kebohongan hanya karena dia pengen dapat uang banyak di dunia pelayanan. Lalu di situ dikomen lah oleh orang-orang Kristen dan beberapa hamba Tuhan yang tidak ada Roh Kudusnya. Karena ikut nimbrung dalam fitnahan itu saudara. Oh iya tuh makanya banyak. Lalu orang teks saya, Ibu Debbie Basir, tolong klarifikasi nih. Saya tulislah di dalam komentar itu, maaf ya, ini cerita ini dari mana cerita ini ya? Saya ini tidak mungkin berbohong karena ya saya ini punya keluarga. Saya punya kakak adik. Saya punya teman-teman sekolah. Emang bohong itu gampang, apalagi di sosial media yang begitu ya luar biasa begini. Siapa yang bisa bohong? Dia bilang dia tuh nggak diusir, memang dari kecil sudah Kristen. Ya udahlah, saya klarifikasi itu, Pak. Saya bilang sama pendeta yang tulis ini, Pak, mohon jangan memfitnah orang sembarangan ya Pak. Tapi nggak apa-apalah kalau itu bikin Bapak bahagia. Cuma saya tuh nggak tahu ya Bapak itu tujuannya apa. Kalau Bapak ada masalah dengan saya, silakan selesaikan baik-baik. Saya terbuka ada apa. Wah, malah semakin menjadi saudara. Semakin menjadi mereka di situ ratusan komen. Saya berusaha. Suami saya bilang gini, Say, kamu itu sekarang kan public figure ya. Walaupun saya juga nggak kepengen jadi public figure ya. Tapi ya kalau Tuhan sudah bawa begini, kita juga nggak bisa mundur ya. Lalu suami saya bilang, public figure itu nggak semua orang suka. Ya coba kamu bayangkan kayak ya artis-artis itulah, kan banyak juga yang menghujat mereka. Jadi cuekin aja. Tapi terganggu nggak saudara? Ya terganggu loh, sebagai manusia hati kita ini kan ya terganggu gitu. Saya kadang malam nggak tidur, saya baca-baca lagi tuh statusnya, ini mau orang ini apa ya? Apalagi setiap ada yang komen kan muncul lagi saudara. Ya, saya bilang maunya orang ini apa? Waktu pertama kali saudara, saya berdoa, ya saya diingetin Roh Kudus, doakan orang itu. Tak doain loh, saya sebut namanya, Tuhan berkati orang ini Tuhan. Dan tolong jaga hatiku Tuhan supaya nggak tercemar. Dari bulan Februari saya sudah lupa saudara. Walaupun masih banyak yang kirim, Bu ada orang yang jelek-jelekin, biarin saja. Yang penting Tuhan tahu kebenarannya. Saya cuekin. Bulan Maret lebih gila lagi dia lakukan. Dia angkat foto saya sekeluarga, bahkan video kami waktu di Jepang satu keluarga. Tulisannya begini, pendeta hedon sukanya jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja. Menghabiskan uang gereja untuk liburan pribadi. Masuk lagi saudara, ratusan orang sakit jiwa di situ komen. Ya, orang-orang yang nggak ngerti kebenarannya. Lu saya ini pakai uang gerejanya siapa? Saya bukan gembala. Ya, saya nggak pernah minta uang perpuluhan. Uang gereja yang mana? Saya YouTuber. Ya. Terus saudara, kenapa saya upload foto kami di Jepang itu? Karena saya tuh baru ngomong gini sama suami. Kita ini belum pernah loh ke Jepang ya. Padahal itu deket ya, malah ke Amerika yang jauh-jauh sudah. Terus suami saya bilang, ya udah kita atur waktu ya, kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana lah. Baru ngomong begitu, ada teman saya, ada jemaat misbah doa sih, bukan teman jemaat misbah doa di Surabaya. Bu, ibu sudah pernah ke Jepang? Belum. Ayo ikut yuk, saya mau lihat anak ke Jepang. Sini paspor. Saya dibeliin tiket semua, dikirim ini hotel gini-gini. Ibu nggak usah bayar, ikut dia jalan-jalan. Jadi saya angkat foto itu, saya tulis apa yang tidak pernah dilihat mata, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang-orang yang dikenannya. Diangkat saudara foto itu, nih tuh pakai ayat lagi, ayat dipelintir, dijual-jual supaya dapat banyak duit. Saya itu dikirim orang lagi, Bu,
Ini loh orang ini angkat ibu lagi. Di bawah ya di komen semua sama yang sakit-sakit jiwa itu ikut memfitnah saya. Memang saya tuh nggak seneng lihat ini gini. Lalu si yang bikin status ini pendeta ini di komen-komen dia jelasin lagi. Iya, dia ini pembohong, penipu. Ya, kesaksiannya palsu gini. Saya masuk lagi di situ, Pak. Maunya Bapak apa ya? Saya bilang, ini bisa kena pasal hukum loh Pak, Undang-Undang ITE loh. Bapak dengan sengaja ujaran kebencian. Dan anak-anak saya punya foto Bapak upload. Ini juga bisa masuk ke ranah hukum, yaitu ya pembunuhan karakter anak-anak saya, pencemaran nama baik. Hati-hati loh Pak. Malah diejek saudara. Hehehe, biasa kadrun kalau sudah dipermalukan gini malah mau lapor polisi. Tuhan, saya bilang, pendeta loh saudara. Saya berusaha lagi menjaga hati saya. Ya aduh Roh Kudus tolong saya. Sampai kadang malam gak tidur, suami saya itu bangun. Saya udah jam 2, kenapa kamu belum tidur? Saya ini sibuk pelayanan, bayangkan udah capek gak tidur mikirin masalah ini terus. Ya suami saya kadang, gak usah dipikirin saya, gak usah tidur aja. Lah dia bisa ada masalah tidur. Saya nggak bisa, saudara. Ya, kadang dia bilang, nggak usah dipikir, kosongkan pikiranmu. Gila, aku mau ngosongkan pikiran. Ya orang suruh kosongkan pikiran bagaimana coba saudara. Ya dia bisa ngorok lagi ada masalah pun ngorok saudara. Saya nggak bisa. Akhirnya saya terus berusaha. Lalu adik saya di Sulawesi tahulah masalah ini. Adik saya coba menginbox pendeta ini. Pak, apa yang Bapak tuduhkan ke kakak saya itu enggak benar loh. Jangankan papi saya. Dulu saya ini termasuk satu yang mau bunuh kakak saya itu. Waktu dia jadi Kristen. Ya, jadi Bapak jangan memfitnah sembarangan ya Pak. Ini kami ada keluarga besar loh ini. Adik saya nggak digubris, adik saya telepon di Facebooknya nggak diangkat, nggak diana. Saya baca saudara di situ, wah dia semakin menghujat-hujat. Ya udahlah saya berdoa. Suami saya bilang biar lepaskan pengampunan, kita ampuni. Waktu saya lagi pelayanan di Palu, ada orang kirim, Bu, ibu kenal orang ini? Saya bilang kenapa? Nih dia inbox saya secara pribadi. Jadi saya punya kenalan orang Surabaya, pengusaha, di inbox sama pendeta ini. Ibu kenal Debbie Basir? Iya, ibu jangan percaya dia itu pembohong loh Bu, penipu. Wah, ini sudah mainnya menyerang pribadi saudara. Ibu itu bilang, nih dia udah jelek-jelekin ibu di Facebook. Tapi nggak sampai situ Bu, nih dia sudah pribadi-pribadi nyerangnya. Saya bilang ke suami saya bilang, ini udah nggak bener loh orang ini apa ya maunya. Kita aja bicara baik-baik nggak mau, kita ajakin nggak mau. Lalu saya cobalah konsultasi dengan seorang teman saya, ya polisi. Dia bilang, Ibu mau lapor atau pengaduan Bu? Jadi ada dua hal ya. Saya mau tanya saudara, kita ini lapor polisi dosa enggak? Menurut saudara? Ya, enggak. Kenapa? Karena polisi itu wakil Allah toh. Pemerintah itu wakil Allah. Ya, dan hukum itu dikatakan firman Tuhan bilang, ya Tuhan tuh mencintai hukum. Kalau sudah dengan cara baik-baik, enggak bisa. Karena saya juga banyak orang konseling sama saya. Dipukulin suami, ya babak belur mau mati. Saya bilang lapor polisi Bu. Kalau ibu udah nggak bisa lapor polisi. Dilaporin polisi, suaminya di penjara saudara. Kencing-kencing di celana. Ya beraninya cuma pukul perempuan. Akhirnya dilaporin polisi, minta maaf. Polisi bilang, kamu ngomong ke istrimu, kalau dia cabut laporan kita lepas. Ya, diteleponlah saya. Gimana Bu? Ini ya bikin perjanjian di depan polisi bahwa dia tidak akan mukul lagi. Ya, baru bisa dilepas. Akhirnya bikin perjanjian dilepas. Sampai hari ini nggak pernah pukul istri lagi, malah rumah tangganya dipulihkan. Jadi perlu sekali-sekali lapor polisi, saudara. Ya jangan takut loh, benar. Karena ya kalau kita sudah nggak bisa dengan kekuatan kita, ya saya percayalah hukum itu juga Tuhan yang buat. Akhirnya saya konsultasi, teman saya polisi bilang, Bu kalau itu ibu hanya merasa terganggu dan orangnya nggak bisa diajak baik-baik bicara, ibu buat pengaduan saja. Ya, nanti kalau memang orangnya itu tidak mau dengar, baru itu laporan. Ternyata kalau pengaduan itu adalah kita atur damai. Kalau orangnya mau berdamai. Kalau orangnya nggak mau berdamai, itu namanya kita laporkan. Kalau laporkan tuh dia langsung dipenjara kalau ada bukti memang semuanya valid. Saya kirimin semua bukti-buktinya dia, saudara. Teman saya bilang lapor aja, pengaduan aja Bu. Suami saya bikinlah pengaduan. Ini perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Ya sudah kita bikin sesuai dengan arahan dari teman saya. Kita kirimlah saudara ya.
ke Blitar karena orangnya ada di Blitar. Setelah itu dia dipanggil lah sama polisi. Ya, dipanggil sama polisi, saya bikin 2 ketentuan. Yang pertama, kalau Bapak mau ya kami maafkan. Yang pertama, Bapak harus menurunkan semua status Bapak yang mengujar kebencian kepada semua pendeta. Karena di situ Pak Rubin Adi juga diangkat, pendeta-pendeta semua diangkat sama dia, dijelekin sama dia. Bapak itu tidak sesuai dengan ya buah roh loh, Bapak hamba Tuhan loh. Kenapa itu terjadi? Jadi semua status ujaran kebencian tolong diturunin, bukan hanya saya. Yang kedua saya bilang Bapak harus bikin video klarifikasi bahwa Bapak sudah memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya. Saudara dipanggil polisi lah dia, polisi kasih tahu gini-gini, dia nggak ngapa-ngapain saudara. Dia turunin foto saya tapi status itu nggak dihapus, jadi ujaran kebencian terhadap saya masih ada di bawah. Lalu ya semakin di situ teman-temannya gini, dia bilang saya dilaporin ke polisi nih. Oh iya ya, oh begitu memang pendeta. Ya kalau sudah dijelekin, kalau sudah dikritik, akhirnya main lapor polisi kayak kadrun. Begitu saudara. Disitulah teman-temannya semua ya menghujat, semakin menghujat. Lalu dia bilang, tapi tenang aja, ini juga belum dipanggil kok juga dari polisinya. Saya foto lagi, saya kirim ke polisinya, Pak, orang ini nggak tobat loh, status itu nggak dihapus loh Pak. Malah semakin banyak yang menghujat saya di situ. Ya, kalau gitu gimana? Teman saya bilang, terusin laporan aja Bu. Enggak, saya belum mau laporan, karena saya tidak ada niat memenjarakan dia. Ya, buat apa dia dipenjara kalau dia nggak tobat? Saya tuh kepengen dia tuh bertobat. Ya, akhirnya saudara, pagi itu saya kaget, dia upload video. Upload video yang membuat saya semakin dihujat. Ya, saya bernama ini saya menyatakan permohonan maaf ya kepada Ibu Debbie Basir yang sudah mengupload fotonya tanpa izin. Jadi tidak ada di permintaan saya yang bahwa dia itu memfitnah saya, tidak ada. Mengupload foto beliau tanpa izin sehingga saya ditelepon oleh adiknya, saya diancam mau dibunuh. Waduh saudara, itu semakin hujatan itu. Oh iya memang dasar pendeta gini-gini mau mengancam bunuh segala macam. Dia tidak ada menyatakan perasaan dia bersalah itu loh. Tidak ada sedikit pun. Saya tuh bingung, pendeta model begini tuh Roh Kudusnya di mana ya? Akhirnya saya marah waktu lihat itu, teman saya saya telepon dia. Pak, begini aja ya. Saya teruskan ini jadi laporan deh. Bapak sekarang umur berapa? 65 tahun. Ya udah Bapak siap-siap aja membusuk di penjara ya. Kalau Bapak nggak mau tobat, saya bilang. Jangan Bu, bagaimana Bu? Gini. Akhirnya saya injili dia secara pribadi. Pak, maaf ya, kita nih hamba Tuhan loh Pak. Saya tuh jangankan Pak menghujat orang. Kita nih loh sakit hati sama orang kalau ada Roh Kudus Pak. Roh Kudus tegur kita ini bertobat loh. Saya bingung, Bapak nih pendeta, tapi kenapa begini-begini? Saya panjang lebar lah ngomong sama dia. Dia minta maaf, iya Bu, saya gini-gini. Ya udah sekarang Bapak turunin video itu. Bapak bikin video baru ya, yang sesuai dengan yang saya mau. Oke Bu, Ibu catat aja apa yang Ibu mau. Dia turunin video itu, saya ketik saudara kata-kata. Harus Bapak ngomong begini. Ketik saya kirim. Dia bilang baik Bu, nanti saya bikin 1 jam lagi, saya lagi nunggu anak saya pulang. Saudara, ketika itu kan hati saya panas saudara. Suami saya juga panas saudara. Ya ini apa sih yang terjadi ini? Saya sampai bertanya apa ini ya. Pas Senin itu saya tuh ngajar di sekolah Alkitab saya. Saya lagi duduk di ruang tamu. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini. Kenapa sih kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Kenapa kamu kepengen nama baikmu dipulihkan? Kenapa kamu pengen reputasimu dia anggap baik? Kenapa kamu tidak lebih suka, aku ini loh Tuhan, aku difitnah, aku dihujat, mukaku diludahi loh. Kamu baru belum diapa-apain apa yang sama aku alami. Tiba-tiba air mata saya menetes saudara. Roh Kudus bilang, kenapa kamu suruh dia bikin video? Kenapa kamu marah-marahin dia? Kenapa kamu begini? Saya jadi nangis, saudara. Terus akhirnya saya dengan bercucuran air mata. Roh Kudus tuh ngomong, abis ini kamu mau ngajar di sekolah anak-anakmu. Apa yang kamu mau ngajarkan kepada mereka? Kalau kamu tuh sombong. Saya dengan berlinang air mata, saya cepat ambil HP, saya telepon orang itu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf sama Bapak, saya salah Pak, saya sombong, saya angkuh. Bapaknya malah bingung. Dia bilang, loh Bu, kenapa Bu?
Bu, please Ibu jangan minta maaf, Bu, saya yang salah. Enggak, Pak, saya ditegur sama Roh Kudus, betapa sombongnya saya. Saya minta ampun sama Bapak, jangan upload video apapun. Saya sudah tidak peduli orang mau menghujat saya, orang mau menghina saya. Itu biar mereka berurusan dengan Tuhan, Pak. Tapi saya mau belajar mengejar perkenanan Tuhan. Buat apa saya punya karunia hebat kalau ternyata saya kedapatan di hadapan Tuhan, saya tidak berkenan. Saya mohon ampun, Pak, saya minta maaf. Lalu saya berdoa buat dia di telepon saudara. Ya, bahkan hari ini saya ikut menopang pelayanannya dia. Coba saudara, ya, sampai bingung dia sampai bilang begini, Bu, saya minta maaf ya. Ternyata Ibu Debbie itu benar-benar hamba Tuhan. Lah selama ini kau pikir saya hamba hantu? Dalam hati saya saudara ya. Ternyata Ibu benar-benar saya baru ketemu loh ada hamba Tuhan seperti Ibu. Saya bilang, saya cuma mau bilang sama Bapak, hilangkan kebencian di hatimu, Pak. Bapak upload di sosial media itu mending yang baik-baik tentang pelayanan Bapak. Jangan kebencian lalu Bapak membuat orang lain berdosa ikut nimbrung di status Bapak. Kita ini tidak memberi teladan bagaimana Roh Kudus. Makanya saudara, karunia tanpa ada buah roh percuma. Ya, memang karunia itu diperlukan. Tetapi mari Rasul Paulus bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saya bilang sama dia, saya tidak akan melaporkan Bapak. Saya anggap kasus ini selesai sampai di sini. Terserahlah ya, Bapak mau jelekin saya, teman-teman Bapak juga mau menghakimi saya, biar mereka berurusan dengan Tuhan, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saudara, ya kita melihat bahwa penting. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, persembahkan dulu tubuhmu. Ya, baru engkau kobarkan karunia-karunia rohmu itu. Supaya apa saudara? Supaya ketika Tuhan datang kita ini tidak tertinggal. Buat apa kita punya karunia, tapi ketika buah roh itu tidak ada dalam hidup kita. Ya, kenapa? Buat apa saudara? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan untuk membuat kita ini semakin. Nah, ketika kita hidup dalam perkenanan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mempersembahkan tubuh yang hidup yang kudus, lalu ada urapan Roh Kudus bekerja, kita akan jadi orang-orang yang powerful. Kenapa saudara? Tuhan tuh ngomong begini. Kenapa banyak sekali orang-orang yang bersaksi kepada saya, Bu, saya bertobat waktu dengar khotbah Ibu. Kenapa? Karena saya lebih dulu bertobat sebelum saya berkhotbah. Firman yang disampaikan dengan pertobatan dan pengalaman pribadi itu berbeda, saudara. Kita menaikkan pujian, ku buka hati untuk jamahanmu Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi kami. Bangkit berdiri bersama. Minta sama Tuhan, saudara. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Minta Roh Kudus penuhi hidupmu saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alammu. Ku buka
Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, roh yang memberi penghiburan, kekuatan, yang akan menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Katakan, Roh Kudus, berbicara bagi kami secara pribadi. Beri kami kepekaan, Roh Kudus. Beri kami kepekaan, Tuhan. Untuk kami ini boleh setia melakukan firman-Mu, agar kami kedapatan tidak bercacat. Karena itu kami juga membuka hati. Tuhan, kobarkan karunia-karunia roh dalam hidup kami. Setelah kami hidup dipimpin Roh Kudus, biarlah karunia roh itu aktif dalam diri kami. Sehingga kami boleh pakai hidup kami ini untuk melayani sesama, untuk memberkati sesama. Sehingga sampai ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapati kami ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni segala amarah, kepahitan, kebencian kami. Biar Roh Kudus menguasai hati kami, mengurapi setiap kami, supaya hidup kami berbuah di dalam Roh-Mu Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.